Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Wulandari akan memaparkan materi teks cerpen kelas 11. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama mengenai definisi cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah bentuk prosa fiksi yang lebih singkat daripada karya sastra lain seperti novel dan novelet. Sebagai jenis karya sastra, cerpen bertujuan untuk mengisahkan berbagai aspek kehidupan manusia dalam format yang ringkas dan terbatas, sehingga pembaca dapat memperoleh pemahaman atau refleksi tentang kehidupan melalui cerita yang disajikan dengan cara yang efektif dan ringkas. Selanjutnya, pada teks cerpen terdapat struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen yang pertama ada abstrak. Abstrak adalah gambaran umum atau ringkasan singkat tentang seluruh isi cerita dan bersifat opsional, yaitu boleh ditulis atau tidak. 2. Orientasi. Pada bagian ini merupakan bagian yang akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh dalam cerita, sifat serta latar belakang cerita. 3. Komplikasi. Pada bagian inilah konflik atau masalah utama mulai muncul dan berkembang. Tokoh utama akan menghadapi berbagai rintangan dan tantangan yang menghambat tujuannya. Puncak dari konflik ini disebut klimaks, yaitu titik di mana masalah mencapai titik tertingginya. 4. Evaluasi. Evaluasi ditandai dengan munculnya petunjuk-petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan. 5. Resolusi. Resolusi adalah bagian akhir dari cerita fiksi. Pada bagian ini, masalah-masalah yang dihadapi akan terselesaikan. 6. Coda. Coda merupakan bagian akhir dari cerita. Biasanya, penulis akan menyisipkan pesan moral atas konflik yang terjadi sebelumnya. Bagian coda memberikan nilai-nilai atau hikmah yang dapat diambil oleh pembaca. Dalam teks cerpen juga terdapat unsur pembangun teks cerpen. Adapun unsur pembangun teks cerpen itu 1. Tema, 2. Alur, 3. Latar atau setting, 4. Penokohan, 5. Sudut pandang, 6. Gaya bahasa, dan 7. Amanan. Nah, selain definisi, struktur, dan unsur pembangun teks cerpen, terdapat juga unsur kebahasaan dari teks cerpen. Adapun unsur kebahasaan dari teks cerpen itu 1. Kalimat efektif. Kalimat efektif ini adalah ungkapan yang mampu menyampaikan pikiran ataupun perasaan penulis dengan jelas dan akurat, sehingga pembaca dapat memahaminya dengan baik. 2. Pilihan kata. Pilihan kata tidak hanya terbatas pada kata-kata yang dipilih, tapi juga meliputi cara kata-kata tersebut dirangkai menjadi kalimat dan paragraf yang efektif. Serta penguasaan kosakata yang luas dan pemilihan istilah yang tepat sangat penting untuk menghasilkan tulisan yang berkualitas. 3. Penulisan. Kaidah penulisan merupakan aspek yang penting dalam menghasilkan cerpen yang berkualitas. Setelah mengetahui definisi, struktur, unsur pembangun, dan unsur kebahasaan teks cerpen, kita juga harus mengetahui apa saja langkah menulis teks cerpen yang baik dan benar. Adapun langkah dalam menulis teks cerpen yaitu 1. Peserta didik memulai proses kreatifnya dengan membaca cerpen contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Cerpen ini akan menjadi inspirasi awal dalam mengembangkan karya tulis mereka. 2. Setelah membaca cerpen, peserta didik diminta untuk menganalisis cerpen contoh tersebut dengan mengisi tabel yang telah disediakan. Analisis ini bertujuan untuk memahami struktur dan unsur-unsur penting yang dalam sebuah cerpen. 3. Peserta didik kemudian mencoba untuk menulis ulang cerpen tersebut dengan mengubah tokoh dan latarnya menjadi lebih sesuai dengan pengalaman dan lingkungan mereka sendiri. 4.
Peserta didik melakukan modifikasi terhadap cerita yang telah mereka adaptasi tadi. Peserta didik dapat menambahkan tokoh baru, mendeskripsikan karakter tokoh secara lebih mendalam, serta mengubah urutan peristiwa dalam cerita. Dan tahap terakhir, peserta didik diajak untuk menciptakan cerita yang sepenuhnya baru karya mereka sendiri. Peserta didik bebas untuk mengembangkan tema, tokoh, latar, dan peristiwa baru berdasarkan imajinasi mereka. Itu saja penjelasan mengenai materi texture pen dan langkah-langkah menulis texture pen. Semoga bermanfaat. Terima kasih.